Disiapkan. Siapkan. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak hadir nih? Itu yang makan dikemas dulu. Dah, hadir semua ya. Tidak masalah, berarti alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita ya. Untuk hari ini kita jadwal coding Bapak hari apa? Senin, berarti Senin itu gini ya. Senin itu seni, itu dramanya di Senin ya. Hari ini kita coding ya, nanti ada membuat video juga terakhir, cuman kita tidak panjang kayak drama, pendek aja. Dan juga hari Senin itu jam pagi itu kalian gabung sama 7B ya, karena ruangan sebelah mau dipakai anak SD untuk ANBK ya. SD 3 ya, Tanglau ya, ada adik-adik kalian. Jadi tolong Senin dia pagi, cuman jam 7.30 sampai jam 9. Jadi tolong jangan meribut karena di sebelah. Sekarang kita coba rapikan bajunya ya. Tempat duduknya sampai tahu ada sampah silakan dipungut. Nah, ya. Jadi hari ini kita tentang coding, tapi tetap belum praktek karena Senin mau dipakai Chromebooknya. Kita tak bisa membuka yang berat untuk sebelum ANBK, takutnya Chromebooknya error nanti ya. Jadi kita cuman pakai untuk cari tugas nanti ya. Dah, tolong sebelum kita mulai dirapikan dulu tempat duduknya ya. Sampah ada di bawahnya, tolong dipungut. Nah, itu tolong dipungut agar tidak ditendang-tendang. Nah ya, dah perhatikan. Masih yang sama, tetap materi yang kemarin, cuman Bapak ulang, cuman tidak banyak. Cuman mengulang kembali saja ya, mengulang kembali, nanti kita lebih banyak di praktek. Kita masuk ke pembahasannya, nanti kalian yang mencari sendiri. Ini kita coding dan AI ya, masih sama yang kemarin materinya. Ada tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ya, materi hari ini adalah tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Berarti ada dua materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya nanti terakhir kalian itu mampu berpikir komputasional untuk mengatasi permasalahan sehari-hari. Ya, kemudian kalian dapat menerapkan prinsip literasi digital dan etika digital. Ada tidak yang pernah mencoba AI? Ini baru-baru ini ada yang booming itu miniatur. Ada yang mencoba tidak? Nah, siapa yang mencobanya di sini? Ada yang mencoba sudah? Ya. Ada yang miniatur, nanti kalau kalian pakai itu kan ada foto miniatur kalian muncul kan? Nah, sudah ada yang mencoba berarti ya. Nah, tapi diperhatikan, jangan kadang kalau ngetren itu hati-hati, jangan sembarangan mengikuti. Baca dulu ketentuannya, cari di Google apa aplikasinya, apa namanya, AI-nya apa. Kalau Gemini AI itu dia sudah istilahnya sudah resmi Google ya, tidak masalah. Tapi nanti jangan pula
ada aplikasi yang tidak jelas atau AI yang tidak jelas, kalian ikut-ikutan, takutnya nanti itu mengambil foto kalian. Nah, kalau ada ketentuannya dibaca kayak kemarin, kan sudah ada tuh Bapak sampaikan kalau semua aplikasi, semua platform itu ada ketentuannya, dibaca baik-baik sebelum kalian menggunakannya. Ya, itu ya. Berarti sudah ada yang menggunakan. Yang bisa menjawab atau yang Bapak tanya dijawab aja, yang siapa yang Bapak tanya. Ya. Yang tahu di sini apa itu sopan santun dalam bersosial media? Etika, maksudnya etika dalam bersosial media. Apa aja contohnya? Tidak ejek-ejekan. Apa lagi? Tidak menghujat. Apa lagi? Tidak membuli. Ini banyak yang dijumpai ya. Berarti salah satu etikanya kita bersosial media itu tidak boleh menghujat, tidak boleh membuli ya. Itu apalagi anak-anak pelajar ini sering itu yang terjadi. Ya. Apa manfaat kita belajar berpikir komputasional? Yang pertama, manfaatnya kita akan cepat menyelesaikan masalah kalau kita berpikir secara komputasional. Ya, kalau kita berpikir komputasional, kita akan terbiasa dan cepat menyelesaikan masalah. Ya, nanti Bapak jelaskan. Ya. Kedepannya ini kalian akan lebih terstruktur, ya. Tidak misalnya nanti kalau ada masalah kalian lama menyelesaikannya, tapi kalau kalian berpikir secara komputasional, kalian akan cepat menyelesaikannya. Berpikir komputasional ini berpikir cara komputer. Komputer tuh kalau kalian suruh cari apa, masukkan apa, dia langsung menjawab. Tidak panjang lebar dia mengasih sesuatu itu, langsung apa yang kalian minta. Literasi digital, kalian tahu apa-apa saja yang termasuk ke dalam ya digital ini, apa saja pengetahuan tentang digital, apalagi tentang AI dan coding. Ya, etika ini sopan santun. Dalam bersosial media, dalam internet, dalam AI, dalam coding itu ada etikanya. Tidak boleh sembarangan. Kalian suka nih ngupload foto atau video, kalian ambil punya orang, ya nanti orang marah, akhirnya kalian bermasalah. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya etika. Misalnya kalian disuruh nih cari tugas sama Pak Made, coba buat video tentang himbauan dalam bersosial media. Kalian ambil video orang yang di YouTube. Kata Pak Made tidak mesti video kalian. Kalian ambil, kalian kumpulkan atau kalian upload tanpa kalian mencantumkan sumbernya. Itu bisa bermasalah. Tapi kalau kita sudah belajar etika ini, kalian sudah tahu apa-apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Untuk penilaian ada 3. Biasa yang pertama sikap, kedua keterampilan. Keterampilan itu nanti kalian praktek, ya, mengerjakan sesuatu. Kemudian ada tugas, itu penilaian. Ya, selanjutnya ada 3 ya.
sambil dunia terbang. Tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takutan tentang impun rukun dulu Arti undang kanan kiri atas bawah berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi sembilan. Siap berdoa. Tangan ke atas, ungkapan iman. Tangan ke samping, dunia terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. takutan tentang impun rukun dulu Selesaikan ini dulu. Taruh ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara. Sekarang duduk per kelompok. Ya, per kelompok. Yang kemarin aja tidak masalah. Nanti Bapak suruh kalian cari aja materinya. Dah. Ya, kita sistemnya berkelompok karena ada tugas nanti terakhir. Ya. Nah, kelompok yang tercantik. Ya. Ya, kelompok yang hari itu boleh atau mau pisah lagi boleh. Ya. Dah, ayo. Udah? Ada berapa kelompok nih? 1 2. Hidupkan. Buka. Lihat baterainya yang mana. 3. Berapa? Good. Berapa? 8. Berapa persen? 36. Tukar sama ini. Itu enak ngecas di situ. Nah. Berapa? Tukar sini. Ini jam di sini. Ini di sini. Berapa? 2%. Ah, tukar bawa sini yang itu. Ini ambil. Ya. Hah? Ada. Hah? Kita sebentar cuman pakai ini. Tolong. Ah, banyak 45. Mau sampai besok pun cukup tuh. Ya, kan tahu saya dimainkan. Cukup lah kalau tadi main. 93. Dah, Madrista 93. Nah, ini ada berpikir anak berpikir komputasional. Dengarkan. Suaranya.
Suan lihat ke pengen masakan nonton Pelasan. itu sabun Tapi Pak. Pari begini akan ke kantor karena apa speaker banget dia bilang dari meja. merah putih merah putih ang forma al anjay beta buka nemu putih pada ini Pak nonton dulu dah Bapak rekam video nanti aja kalau mau yang lain. Nah, speaker. Nah, perhatikan ya. Ini didengar apa itu berpikir komputasional. Dekomposisi, jadi membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil. Ya, ini contohnya kalau kalian berpikir dekomposisi komputasional, kalian itu membagi tugas dalam membersihkan kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel lantai, ada yang membersihkan debu. Ya, kalau kalian tidak berpikir komputasional itu kalian langsung aja. Nanti ada yang disuruh, ada yang langsung mengambil apa. Kalau kalian berpikir, kalian bagi nih kelompok. Siapa hari Sabtu? Nanti Fahri kamu bersihkan jendela ya. Nanti Aska nanti kamu bersihkan depan ya. Nah itu kalian sudah berpikir komputasional, tidak secara ngambil sapu masing-masing, itu tidak. Ya anak kalian harus seperti itu sekarang. Ya. Sama di kelas, ada ketua kelas. Ketua kelas itu bukan kerjanya, bukan dia yang mengambil buku, dia yang apa-apa. Ketua kelas tidak. Ketua kelas itu cuma mengordinasikan, mengkoordinir. Kalau ada yang tidak sesuai, baru dia melaporkan ke wali kelas. Ya, ada seksi-seksinya di dalam situ. Kalau kalian berpikir komputasional, kalian menggunakan seksi bidang kebersihan siapa, keamanan siapa, ya itu dekomposisi. Kalian harus sekarang membagi apapun itu berdasarkan ya dekomposisinya. Jangan main tidak dibagi dulu.
kalian tidak berpikir komputasional, kalian tidak akan merancang apa pembelajaran besok. Kalian ini pulang ke rumah, buku diletak aja sudah. Nah, kalau yang berpikir komputasional itu lihat besok pelajarannya apa, tugas yang hari ini apa, besok ada tugas apa tidak. Ya, nyatanya banyak sekarang anak-anak sekarang ada tugas sampai jadwal pun tidak tahu dia. Buku yang dibawa pun tidak tahu. Ya, itu tahunya dari Senin sampai Sabtu itu bukunya itu aja tanpa dikeluarkan. Membuka pun di rumah tak pernah. Ya. Nah, ini kalau kalian berpikir komputasional, kalian itu dari rumah itu siapkan buku untuk besok, lihat jadwal. Nah, itu. Nah, pertama yang selanjutnya ada abstraksi. Ya. Nah, ini abstraksi ini kalian hanya memikirkan hal yang penting. Ya, tapi kita kebanyakan hal yang tidak penting kita pikirkan juga. Misalnya nih, ada tugas matematika. Tugasnya itu disuruh mencari hasil perkalian 3 kali 4. Tapi kalian berpikir yang tidak penting. Ini nanti apakah harus pakai cara, apakah tidak? Karena kalian itu sering berimajinasi. Nanti kalian sudah dikasih, bapak kasih instruksi nih, besok bawa HP. Nanti kalian berpikir lagi tuh, HP-nya nih harus ada paket apa tidak? Bapak kan cuma menyuruh membawa handphone. Tak usah dipikirkan apakah harus ada paket apa tidak. Ada tak bapak nyuruh harus ada paket apa tidak? Ikuti aja instruksi bapak, bawa handphone. Berarti bawa handphone, mau ada paket ada tidak, itu tidak masalah. Dan nanti kalian sibuk lagi bertanya. Nah, karena kita kebiasaan selalu memikirkan hal yang tidak penting. Ikuti aja instruksi apa yang disuruh guru, ikuti dengan menambah-nambah. Ya, itu ya sering kita lakukan. Kita menambah-nambah hal yang tidak penting. Nah, algoritmanya kan. Kalau ini contohnya tidak usah jauh-jauh. Ini ya, kalian itu sebenarnya sudah sering melakukan, cuman tidak runtut. Ya, tujuannya kenapa? Itu yang belakang. Ya, kenapa kalian disuruh berpikir komputasional? Sebenarnya kalian membuat Indomie itu pasti ada piringnya, ada bumbunya, ada minyak, dan kalian pasti caranya, ya langkahnya rebus dulu airnya, air panasnya, masukkan mie. Tapi kenapa kita harus belajar lagi? Ya, tujuannya itu biar kalian runtut mengerjakan sesuatu. Nah, tujuannya apa? Biar disiplin. Ya, contohnya kita pulang nih. Pulang itu kegiatannya sebenarnya merapikan tempat duduk, merapikan tas, disiapkan, baru berdoa, baru pulang. Tapi kalau kita tidak berpikir komputasional, kita langsung ngambil tas, bunyi bel, langsung pulang. Ya, tapi kalau berpikir komputasional itu merapikan tas, ya, merapikan tempat duduk dan seterusnya. Ya. Ya. Nah. Ini sudah kalian lakukan sebenarnya.
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mendaftar gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju tiap bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian fungsi dan antara kamu ditunjuk. Nah, perhatikan. Kalau kalian sudah berpikir komputasional, kalian itu di dalam kelas ini sudah membagi tugasnya masing-masing. Ya, atau nih Bapak contohkan ya, kelompok ini Arif. Ya, nanti kita presentasi ya. Kalau dia berpikir komputasional, dia sudah membagi nih, Arif, aku sebagai pencatat sajalah. Nah, ya, Fahri sebagai penjawab kalau ada yang bertanya. Nah, itu contoh berpikir komputasional. Kalian sudah membaginya. Tidak nanti di depan presentasi siapa yang bisa menjawab itu yang menjawab. Tidak, siapa yang mencatat, yang suka mencatat itu yang mencatat. Tidak, dibagi dulu. Aku mau ini nih, aku sebagai ini, aku sebagai ini. Itu berpikir komputasional. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi. Nah, ya, ditunjuk siapa ketuanya. Nah. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, kayu, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Ya, perhatikan pengenalan pola. Ya, pengenalan pola itu kegiatan yang berulang-ulang ya. Misalnya nih, siapa yang pernah mencuci baju sini? Ya, apakah baju putih sama baju berwarna kalian campur? Tidak. Nah, itu kalau kalian itu pengenalan pola yang kalian lakukan setiap berkali-kali. Jadi apapun yang sudah kalian lakukan, kalian ulangi lagi karena itu memang betul yang kalian lakukan. Nah, itu pengenalan pola.
Tapi kalau kalian tidak melakukan hal seperti itu kalian bisa berpikir komputasional. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa bagian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma untuk diceritakan pada teman. Nah, abstraksi. Ya, kalau kalian berpikir komputasional, misalnya kalian nih di kelas nih ada yang suka ganggu cewek nih. Ya, siapa yang suka ganggu cewek sini? Desa. Desa misalnya suka ganggu Desa. Ya. Melapor ke Bu Tati. Siapa yang melapor misalnya? Ya. Ya, misalnya yang melapor itu ya AA. Ini datang ke Bu Tati. Kalau abstraksi itu AA itu cuma menceritakan bahwa Desta ini Pak suka mengganggu ini orangnya Pak. Suka memegang-megang Pak. Suka mencuil-cuil Pak. Tapi kalau tidak berpikir abstraksi, AA ini berceritanya Pak, iya Pak, dia ini kayak gini, diperpanjangnya ceritanya. Ya, tidak yang penting-pentingnya saja. Nah, dia Pak Desta tuh dia sama mamanya pun sama bapaknya pun dia suka membantah gitu-gitu. Tidak menceritakan inti kejadian yang terjadi di kelas. Ya. Nah, berpikir komputasional di bagian abstraksi ini kalian membuang hal yang tidak penting. Nah, kecuali yang kalian ceritakan itu permasalahan Desta, tapi kan yang mau diketahui itu apa yang dilakukan Desta dengan mengganggu yang di dalam kelas gitu ya. Itu yang abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Nah, berarti soal ingin pergi ke bantu supir. Di dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang diantar ke tujuan berbeda. Ya, yang pertama anak yang mana nih? Ke restoran ada 3. Nah, anak yang ingin pergi ke museum. Yang kedua ke restoran. Yang ketiga ke hotel. Ya,
Yang dia itu Pak. Itu ya. Koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Perhatikan. Anak yang ingin pergi ke museum, masuk kanan. Pertanyaan, Nah, perhatikan, bus berhenti pertama kali di restoran. Ya, satu. Kemudian yang kedua baru ke hotel. Yang ketiga baru ke museum. Ya. Nah, jadi tempatnya itu cuma satu, jadi ditumpuk. Kalau misalnya kalian salah menumpuk, nanti kalian bongkar-bongkar lagi. Tapi kalau sopirnya pandai menumpuknya, yang mana tempat pertama disinggahi itu koper yang paling depan. Ya, kan? tidak memasukkan koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Berarti yang terakhir disinggahi yang mana? Museum. Yang pertama disinggahi yang mana? Jadi yang pertama koper yang akan diambil. Jadi pertanyaannya, berarti kan? Pertanyaan, koper kelompok anak yang Nah, koper yang mana yang terakhir dimasukkan? Kelompok sana yang mana? Hah? Ini Desta. Kenapa Karena itu. Berarti perhatikan, sopir akan memasukkan ke museum. Ya, museum. Koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Ayo. Nah, ini bus. Ya, ini kotak penyimpanan. Kalau Bapak masukkan yang museum di pertama, nih buka pintunya. Ini pintunya. Ya, ini kelihatan nggak Bapak di situ ya? Kalau Bapak di sebelah sini. Ini kotak penyimpanan. Nah, ini pintunya. Kalau dia turun ke restoran yang pertama dia turun. Ya, berarti yang pertama itu di sini koper museum. Yang kedua ini koper ke hotel, anak hotel. Nah, baru yang ketiga ada restoran. Kenapa pas dia singgah? Ya. Nah, ini yang terakhir yang berarti yang restoran. Nah, koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Restoran. Kenapa? Karena anak yang pertama ini dia akan turun pertama. Ya, perhatikan. Kalau dia restoran ini terakhir, nanti dia membongkar lagi yang anak kopernya ke museum. Dikeluarkannya lagi, dia dapat terakhir baru diambilnya. Tapi kalau dia yang pertama letaknya adalah yang restoran, dia anak pertama itu turun pertama kali yang ke restoran dan tinggal ambil. Ya, nanti anak yang kedua itu ke hotel tinggal ambil, baru anak yang ketiga itu ke museum tinggal ambil. Itu ya, berpikir komputasional. Nah, jadi kalian berpikir dulu sebelum bertindak, seperti itu. Nah, sekarang sudah nih, udah masuk semua. Sekarang, perhatikan, berpikir komputasional ini ada 4 pembagiannya. Sudah? Berpikir komputasional ini ada 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma.
Sudah, sekarang buka Google Chrome. Buka Google Chrome. Sudah semua buka Google Chrome. Sekarang cari tentang tuliskan berpikir komputasional dekomposisi. Berpikir komputasional dekomposisi. Ayo, siapa duluan? Bacakan. Siapa duluan dibacakan? Siapa duluan dapat? Berpikir komputasional dekomposisi. Sudah? Apa kelompok sini? Apa itu? Dekomposisi adalah berpikir komputasional adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Memungkinkan kita untuk memecahkan setiap bagian secara terpisah sebelum akhirnya menggabungkan solusinya. Oke, ya berarti dekomposisi. Oke, bagus ya. Adalah memecahkan masalah besar menjadi masalah yang kecil. Contoh, misalnya, ya, masalah nilai ulangan IPA Desta hadir ya? Masalah nilai ulangan nilai IPA Desta rendah. Ya, nilai IPA ya, nilai IPA Desta rendah. Kalau kalian tidak berpikir secara komputasional, kalian langsung menyimpulkan Desta tidak pintar. Ya, atau Desta malas. Ya. Tapi kalau kalian berpikir secara komputasional, masalah besar ini kalian pecah jadi masalah kecil. Oh, kalau Desta nih masalahnya itu dia tidak suka sama gurunya. Ya, gurunya tidak tidak, maksudnya ya tidak suka sama gurunya, misalnya ada sesuatu, atau tidak paham guru menjelaskan. Ya, atau ya tidak ada teman belajar ya atau berdiskusi. Nah, kalau kalian pecahkan masalah seperti ini, apalagi ini Desta, berarti Desta memecahkan permasalahannya kenapa nilai aku rendah nih. Ya, padahal Desta ini dibilang tidak juga dia tidak pintar, dia pintar juga, cuma nilai IPA-nya rendah. Mungkin selama dia belajar itu dia tidak tertarik sama pelajarannya. Gurunya cuma ceramah aja. Bisa jadi ya. Atau misalnya pagi ini kalian tidak dikasih uang jajan, tidak diberi uang jalan, itu masalah buat kalian. Kalian bilang cuman, mama ini pelit, itu cuman kalian bilang. Tapi kalau kalian berpikir secara komputasional, kalian mungkin menganalisis dari menjadi masalah besar. Mungkin orang tua lagi tak ada uang hari itu, atau tidak ada uang kecil, atau kalian sudah dikasih uang sebelumnya. Nah, tujuannya supaya kita bisa memahami sesuatu itu dengan mudah tanpa ya salah persepsi. Kemudian juga kalian kalau punya masalah itu cepat menyelesaikannya, tidak berpikir oh kayaknya masalah ini seperti ini padahal jawabannya bukan itu. Kalian harus mencari dulu masalah-masalah itu yang kecilnya. Jangan langsung menyimpulkan kalian punya masalah besar nih. Kayaknya Melinda tuh marah sama aku. Kalian cuman menyimpulkan dia marah, tapi kalian harus lihat dulu, aku hari ini ada membuat dia marah kah? Aku ada menyinggung dia kah? Kan itu masalah-masalah kecil tuh. Tapi kalau kalian masalah Melinda marah itu kalian pikirkan jadi masalah besar, kalian langsung bilang dia nih pemarahan.
Padahal tidak, permasalahannya itu mungkin kalian hari itu ada menyinggung, ada berkata-kata yang kasar, maka dia marah. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya pengenalan pola apa? Ayo. Siapa yang dapat? Pengenalan pola, ayo. Oke. Dalam berpikir komputasional, pengenalan pola adalah proses mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, tren, dan keteraturan dalam kumpulan data untuk memecahkan masalah. Ya, pengenalan pola ini adalah pola yang berulang. Ya, kalau kita masukkan ke contoh keseharian, kalian ada yang sering terlambat tidak? Di kelas nih ada yang sering terlambat tidak berangkat? Ada, siapa? Ya, kenapa sering terlambat? Jauh. Kayak permasalahannya itu jauh. Ya, polanya akan seperti itu terus. Kalau terlambat itu pasti salah satunya jauh, paling nanti ya sampan kalau nyebrang ya. Jauh paling tidak polanya itu karena jauh. Nah, kalau kalian sudah terbiasa polanya terlambat itu karena jauh, solusinya dipercepat. Ya. Misalnya nih jarak sering salah membawa buku, polanya sering salah membawa buku terus, berarti ya itu akan salah membawa buku ya. Abstraksi, apa itu abstraksi? Ya. Dalam berpikir Abstraksi adalah proses menggeneralisasi atau menyederhanakan ide atau konsep menjadi bentuk yang lebih umum dengan menyingkirkan detail-detail yang tidak penting agar fokus pada esensi utama. Oke, bagus ya. Berarti abstraksi ini adalah ya mengambil yang penting dan tidak menghiraukan atau tidak hal yang tidak penting. Ya, misalnya nih kalian Bapak suruh mencari pidato tentang Hari Guru. Apa yang nanti kalian cari di internet, ada muncul teks sepanjang itu. Apakah kalian salin semua? Tidak. Ya, kalau kalian berpikir komputasional, Hari Guru. Ya, di teks itu yang kalian ambil cuman tentang terima kasih guru. Tentang rasa terima kasih, rasa permintaan maaf, ya, motivasi tentang guru, hanya sekedar itu. Jadi tidak semua kalian masukkan. Ya, kalau kalian sudah terbiasa berpikir secara komputasional, kalau disuruh tugas ini kalian sesuaikan dengan yang disuruh. Tidak apa ya, tapi nyatanya kalian disuruh ini nanti sibuk bertanya, Pak boleh ini ya, Pak boleh ini ya. Makanya kalau dikasih tugas atau dikasih sesuatu itu biasakan tanya jelas. Jangan nanti bertanya sedikit paham, nanti ujung-ujungnya bertanya lagi karena bingung. Nah, itu tujuannya abstraksi ini. Ya. Algoritma apa? Nah, gantian lah. Coba boleh. Algoritma adalah serangkai langkah yang jelas dan struktur untuk menyelesaikan suatu masalah dan merupakan salah satu dari 4 tahapan inti berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, terima kasih. Ini kelompok ini tadi, apa lagi yang kelompok ini? Nah, ayo kelompok ini. Apa? Samakah tidak sama yang didapat kelompok sebelah? Algoritma Ya, algoritma apa? adalah serangkaian langkah yang jelas dan struktur untuk menyelesaikan suatu masalah dan merupakan salah satu dari 4 tahapan inti berpikir
rasional, yaitu dekomposisi pola, abstraksi dan algoritma. Oke, terima kasih ya. Algoritma ini menyusun langkah yang terstruktur. Ya, menyusun langkah struktur. Dah, misalnya kalian masalahnya itu terlambat datang ke sekolah. Kalau langkah mengatasi, kalau kalian memakai algoritma, terlambat datang ke sekolah itu kalian susun dulu apa saja untuk mengatasi terlambat itu. Misalnya menyiapkan pakaian, ya, menyiapkan seragam sekolah, menyiapkan seragam sekolah pada malam hari. Yang kedua, tidur cepat. Yang ketiga, bangun subuh. Ya, kalau kalian susun seperti ini, tidak akan ya terlambat lagi. Ya. Pak, kami tidak siapkan baju pagi-pagi, Pak. Tidak ada, kami susun tidak terlambat juga, Pak. Ya memang tidak terlambat, tapi ya lebih bagus lagi kalian kalau sudah menyiapkan baju dari malam, tidurnya cepat, bangunnya pagi. Anda ini Pak, kami pagi-pagi bisa menyiapkan baju. Ya kadang bisa, tapi kadang nanti kalau pagi aja kalian siapkan, mencarinya lagi. Ya kalau belum bersetrika, harus setrika lagi. Tapi kalau dari malam kalian bisa menyiapkan semua. Pak, kami tidak tidur cepat pun bangun pagi. Ya tapi kan ngantuk di sekolah. Nah, tapi kalau kalian susun, menyiapkan pakaian malam, ini sudah siap nih malam. Bang, tidur cepat, bangunnya subuh. Nah, enak kalian bangun subuh, baju udah ada, pakai, mama pun tak marah-marah. Ya, ini pagi baru cari baju, mama sibuk. Itulah tuh letak di mana. Nah, sering tuh. Nah, ya karena bapak dulu gitu juga. Ya, itu ya. Nah, nih sholat subuh lambat bangunnya. Ya udahlah begadang main game, lambat bangunnya. Ya, tak sholat subuh lagi. Nah, itu ya. Itu algoritma. Jadi kesimpulannya, ayo siapa yang bisa menyimpulkan apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir, ayo, ya berpikir dengan cepat. Apalagi, yo, apa? Biar tidak salah mengambil keputusan. Apalagi? Cepat menyelesaikan masalah yang besar. Cepat menyelesaikan masalah yang besar ya. Oke, bagus ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini Melinda atau Melisa nih? Melinda ya. Apa Melinda? Kenapa kita perlu belajar? Ya. Coba. Pegang sambil bertanya. Ya, Kenapa kita perlu belajar berpikir komputasional padahal kita semua jadi programmer? Ya. Kenapa kita harus berpikir secara komputasional? Ya, pertanyaan Melinda bagus. Kenapa kita harus berpikir secara komputasional padahal kita semua tidak menjadi programmer? Ya, berpikir komputasional ini berpikir komputer. Orang yang mau jadi programmer, yang membuat game itu harus paham dulu. Kalau ada yang mau menjadi pembuat game enggak sini? Tuh, harus paham dulu berpikir komputasional. Kenapa kita harus
berpikir komputasional, padahal kita tidak semua yang akan menjadi programmer. Ya, karena berpikir komputasional tidak mesti hanya dikaitkan dengan sebuah komputer, sebuah programmer, atau sebuah aplikasi. Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasional itu membantu kita. Sama dikatakan Fahri tadi. Fahri sama ya kelompok Fahri tadi mengatakan bahwa berpikir komputasional itu adalah membantu menyelesaikan masalah. Ya, masalah besar menjadi kecil, masalah yang lambat menjadi cepat. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau kalian punya permasalahan, kalian bisa menyelesaikannya secara cepat. Ya, itu. Tuh, jadi tidak mesti harus jadi programmer, tidak mesti menjadi gamers, tak mesti menjadi pembuat aplikasi. Jadi kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Ya, kalau kalian teratur hidupnya, balik bangun subuh, sholat subuh, sarapan, pergi sekolah, balik sekolah, makan siang, istirahat, ya, sholat dulu, sholat zuhur, ya, istirahat, sore jogging, sholat asar dulu, jogging, ya, nanti sorenya sholat maghrib, mengaji, makan. Kalau kalian melaksanakan seperti itu kalian secara struktur, ya, hidup kalian nyaman, enak, ya. Nah, tambah lagi kalau punya masalah bisa selesaikan secara cepat, lebih efisien, jadi tidak akan memperberat pikiran kalian, ya. Pak, aku usulan Pak. 17 nanti ada lomba ini lah. Itu di mana juga jadi ngetren TikTok ya? Jadi apanya, maksudnya kesenangannya apa itu dari main itu tuh? Ada kebanggaan misalnya kalau paling lama itu yang menang atau kayak mana? Jadi kalau lombanya itu yang mana? Apa yang dinilai? Lamanya. Oh gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke literasi digital. Tolong dihapus satu orang. Ya, sama etika. Iya, semua. Ayo cepat. Ayo 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 5 6 7 8. Ya. Literasi digital. Dah, siapa yang bisa? Coba. Dah, coba ini sekalian. Dah, coba putarkan itu apa? Dah, coba ulang. Mencakup keterampilan dalam menavigasi internet, mengevaluasi keaslian informasi, melindungi data pribadi, dan menggunakan alat digital untuk komunikasi dan kolaborasi. Nah, ya, ayo kelompok sana apa literasi digital? Apa gantian? Apa literasi digital? Oke, ya. Nah, bagus ya, sudah dapat semua. Nah, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi untuk mencari, membagikan, dan membuat secara bijak.
Dah, perhatikan. Shh, itu tolong perhatikan dulu. Dah ya. Dah, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi. Sekarang kalian mampu tidak menggunakan teknologi nih? Mampu. Ada yang pandai bermain TikTok tidak? Ada yang bermain Facebook tidak? Nah, ada yang mencari jawaban soal di Google tidak? Nah, oke. Nah, berarti ini kemampuan menggunakan teknologi, mencari sudah bisa, membagikan sudah bisa, membuat sudah bisa secara bijak. Bijak tidak kalian gunakan? Ya. Nah, bijak itu contoh kalian ada nih berita tidak jelas. Misalnya ada di grup kelas kalian membagikan berita, kalian tidak tahu itu hoax apa tidak, kalian bagikan. Nah, itu berarti tidak bijak. Ya, dicari dulu informasi jelasnya. Ya, jangan membagi-bagikan aja. Ya. Membuat sebuah video, kalian ambil yang tidak boleh, video orang atau musiknya kalian ambil yang tidak dibolehkan, itu tidak bijak. Ya. Mencari jawaban di Google, apakah boleh? Ya. Minta bantuan boleh, tapi kalau yang tok langsung jawabannya, ya diusahakan jangan, itu secara bijak. Atau yang sudah pernah mengakses Google, minta carikan video yang tidak senonoh pula diminta carikan. Itu bijak apa tidak? Tidak. Nah, itu bijak apa tidak? Nah, berarti itu tidak bijak. Ya, berarti kalau sempat kalian mencari video yang tidak senonoh, berarti literasi digital kalian itu bermasalah, tidak bijak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Contoh video apa, Pak? Hah? Contoh video apa, Pak? Contoh video yang tidak senonoh, yang tidak bijak itu? Ya. Contoh video judul, game-game judul tuh contoh. Ya. Atau yang 17 tahun ke atas. Nah, itu. Nah. Tapi kalau di Google itu dia dibatasi ya, tidak bisa. Kalau kalian cari yang video yang tidak senonoh itu tidak bisa. Tapi anak-anak sekarang pandai, dia caranya ada. Ya. Ada tahu. Tidak ya. Memang ya banyak ya sekarang beredar, makanya hati-hati. Ya. Ya, itu banyak. Ada caranya lagi. Dah. Dah, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Kenapa kita harus cek sumber informasi di internet? Kan cepat aja, percaya, bisa nggak repot. Oke, terima kasih. Kenapa kita harus cek dulu kalau kita mau apa tadi ulangnya? Kenapa kita harus cek sumber informasi di internet? Karena cepat aja, percaya, biar nggak repot. Kenapa kita harus cek informasi dari internet dulu? Ya, kenapa? Karena ada berita hoax. Ya, hati-hati. Hoax. Yalah, cepat. Nah. Karena ada berita hoax. Gini. Contohnya AA misalnya. AA itu membagikan misalnya yang heboh sekarang nih tentang apa yang heboh sekarang? Demo misalnya. AA membagikan informasi yang tidak jelas. Demo di Tembilahan memakan korban jiwa.
Kan orang heboh nih. Melinda misalnya, Melinda melihat postingan AA. Wah, kayaknya memang terjadi demo di Tembilahan dan memakan korban jiwa. Arif dibagikan sama Melinda. Akhirnya tersebarlah berita itu. Seharusnya Melinda mengecek dulu situs resmi. Misalnya apa yang resmi. Misalnya tentang ada berita Inhil itu resmi itu biasanya. Misalnya ada Detikcom. Melinda harus melihat dulu di situ yang situs resmi. Biar tidak Melinda menyebarkan berita hoax. Kalau nanti orang menuntut, pemerintah menuntut nih, ini menyebarkan berita hoax nih. Akhirnya kena datangilah Melinda. Digerebeklah rumahnya. Atau AA menyebarkan berita nih, Desta berselingkuh. Dia di dalam rumah berduaan sama wanita. Nanti disebarkan sama Fahri. Wah, ini berita heboh nih. Fahri itu tidak mengecek dulu ke rumah Desta. Makanya mencari informasi dulu ya. Tujuannya seperti itu. Kenapa kita harus cek sumbernya? Dah, ada yang mau ditanyakan? Dah, terakhir kita masuk ke etika. Etika digital. Oke, silakan. Cepat, silakan. Oke, apa etika digital? Wah, ngapa ngangkat tangan? Nah, etika digital. Bicarakan, kan tak ada suaranya tadi. Etika digital adalah perangkat normal, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan sosial, termasuk penggunaan teknologi, komunikasi online, dan pengelolaan informasi untuk menciptakan ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan nyaman bagi semua orang. Dah, etika apa, Arif? Etika, tahu etika tidak? Tahu. Kalau Bapak lagi berbicara kayak mana etika yang bagus? Dah, kalau misalnya nih etika itu adalah sopan santun dalam berinteraksi di internet, dalam mencari sesuatu di internet. Dah, Bapak kasih contoh nih. Misalnya Arif nih, dia hebat senam. Dah posting dia di TikTok, dia lagi senam. Nih, kalau kalian beretika, apalagi sebagai kawan, apa komentar yang bagus dari kalian? Apa? Bagus Arif bukan Bapak. Arif bagus, apa lagi? Semangat Arif. Arif semangat ya. Ya, tapi kalau kalian tidak beretika, dasar kayak perempuan. Gerakan kaku, kalian mematahkan semangat ya. Itu beretika. Kalian punya etika. Ya. Misalnya nih Desta direkam video nih pas penalti tidak menggolkan. Apa komentar kalian? Kalau kalian beretika, apa komentar kalian? Misalnya kalian tetap semangat. Tuh. Tapi kalau kalian itulah. Itu banyak yang kayak gitu. Kan gara-gara Desta kalah timnya. Banyak yang kayak gitu. Itu tidak beretika ya. Dah? Ada yang mau ditanyakan? Dah, kalau tidak ada tugasnya, perhatikan. Buka chat GPT. Buka chat GPT. Tuliskan, dihapus di yang anunya. Chat GPT. Sudah? Tuliskan chat GPT, cari
Dah. Jaringan dong. Dah. Sudah. Dah. ChatGPT ada yang sudah? Oke. ChatGPT. Buatkan, tuliskan di ChatGPT. Buatkan. Buatkan. Buatkan kata-kata himbauan. Sabar Pak. Buatkan kata-kata Jaringannya lemah. himbauan terkait etika digital apa untuk siswa sebanyak 4 orang. Sebanyak 4 orang. Ya, 5 orang. Etika digital. Dah, enter. Sabar. Oh, hilang. Jaringan. Jaringannya, sabar. Nah, ganti wifi-nya ke Kiana Fazura Almaira. Sandinya Sandi, Pak. Apa sandinya, Pak? Oh, tak boleh tahu. Dere. Ulang lagi, di reload. Apa tadi, Pak? Hah? Buatkan. Pak, ini udah. Nah. Ya, udah. Sekarang buat aja di kertas kalian. Ya, ada soal. Bapak kasih 2 soal terkait materi ini. Sekarang setelah kita selesai membahas ini, sekarang keluarkan buku latihannya. Ya, dah. Bapak berikan 2 soal terkait tentang berpikir komputasional, literasi digital, dan etika digital. Soal nomor 1. Nah, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan berpikir? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Dengan berpikir komputasional. Dah. Nomor 2. Nah, nomor 2. Sebutkan. Nah, menurut kalian, apa saja yang termasuk dalam literasi digital dan etika digital dalam bersosial media, dan berinternet. Nah, silakan. Oke, sudah. Terima kasih. Kita kumpul. Nah. Ada yang belum? Itulah asik bermain aja dari tadi. Nah, ya.
Nah. Kita simpulkan, dah duduk kembali tempatnya. Dah, kita simpulkan sama-sama. Dah, yang pertama sudah duduk. Arif duduk situ tempatnya masih. Arif duduk, jangan nekan. Dah, ya kita simpulkan sama-sama. Apa dah sudah Desta, apa Arka? Perhatikan dulu. Ya, bentar lagi. Nah, dah. Yang pertama terkait tentang berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional itu? Berpikir secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan, ya, berpikir secara struktur. Apalagi? Tidak ragu-ragu, berpikir dengan cara komputer, ya, itu. Kemudian literasi itu apa tadi? Literasi digital. Adalah iya. Literasi digital tadi adalah, ayo, membuat, apalagi mencari, menggunakan digital secara apa? Secara bijak, ya. Kalian harus tahu literasi digital agar kemampuan kalian menggunakan teknologi, mencari dan membagikan serta membuat itu bisa bijak, ya. Nah, terakhir ada etika digital. Apa itu etika digital? Berbicara di sosial media. Berbicara di sosial media harus bijak, sopan, apalagi? Tidak membuli, apalagi? Tidak menghujat, apalagi? Tidak apa? Tidak menghina, ya. Itu ya. Etika itu adalah sopan santun dalam bersosial media dan berinternet atau berteknologi, ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, ya, ini tidak pulang ya, Bapak cuman menutup. Ya, nanti pulangnya ikut bel. Ya, kita kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, kita cukupkan materinya sampai hari ini. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan kembali, ya, materi selanjutnya, ya, terkait tentang, ya, pemanfaatan aplikasi AI, ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang. Kursinya naikkan ke atas meja. Desta, jendela Desta.